Hai guys, balik lagi di channel aku. Di video kali ini aku bakalan rangkumin salah satu kasus yang cukup menghebohkan di aplikasi X, atau mungkin kalian juga udah lihat di FYP TikTok kalian, atau mungkin di beranda Instagram. Karena aku cek beberapa sosial media selain X juga ada akun-akun yang memberitakan tentang kasus ini. Di mana kasus ini adalah kasus pemalsuan data yang dilakukan oleh seorang perempuan. Seorang perempuan ini menyamar sebagai pramugari Batik Air. Nah, gimana sih kronologinya? Kok bisa dia sampai menyamar menjadi pramugari Batik Air? Dan bagaimana kru yang lain kok bisa tahu dia pramugari palsu? Dan apa yang memicu seorang perempuan ini melakukan hal tersebut? Jadi, kalau kalian penasaran, tonton video ini. Semua bermula dari salah satu akun X yang bernama Di Manobal. Akun tersebut men-spill bahwa telah terjadi penyamaran pramugari atau adanya pramugari gadungan Batik Air pada penerbangan Palembang menuju Jakarta pada tanggal 6 Januari 2026. Dan threads ini tuh mengundang banyak perhatian dari warganet ya, dan telah ditonton sebanyak 10 juta tayangan. Itu sampai aku bikin video ini, itu udah 10 juta tayangan, 1932 retweet ya, 28.000 suka, dan beribu-ribu reply di threads ini. Oke, aku bacain threads yang awalnya aja ya. Dari akun Di Manobal. Hati-hati FA gadungan or fake flight attendant. Gila, mbaknya energinya banyak banget nyamar jadi pramugari. Orang ini mengaku sebagai cabin crew. Mbak, please jangan halu. Kalau mau jadi mugari, ikut rekrutmen. Belajar jangan halu. Nah, jadi kayak gitu ya guys. Permulaan threads dari akun Di Manobal. Nah, sebenarnya bagaimana sih kronologi lengkapnya? Kejadian ini berlangsung pada hari Selasa, tanggal 6 Januari 2026, di mana ada seorang perempuan yang menyamar sebagai pramugari gadungan Batik Air. Perempuan ini berinisial KN, berusia 23 tahun. Ia nekat melakukan penerbangan dengan menggunakan atribut yang full layaknya pramugari Batik Air. Dari mulai tatanan rambut, atasannya, dan juga roknya, ID card, dan kopernya itu semua mirip dengan pegawai Batik Air. Dan gimana kok bisa ketahuan? Nah, ketahuannya itu pada saat pesawat sudah mulai terbang ya, udah mulai flight. Ketahuannya ini karena ada salah satu pramugari, aku sebutnya pramugari senior aja lah ya. Ada salah satu pramugari senior yang merasa ada kejanggalan di diri KN. Meskipun KN ini mengenakan atribut yang lengkap layaknya seorang pramugari Batik Air, namun yang namanya pramugari senior yang udah lama berkecimpung di dunia pramugari dan dia juga udah tahu atribut segala macamnya, dia merasa ada yang janggal, kok aneh ya ini ya, kok ada yang beda ya dari atribut yang dipakai sama KN. Pramugari senior ini merasa bahwa corak rok yang dipakai oleh KN itu berbeda dengan rok yang dipakai olehnya. Jadi dia merasa agak lain ya nih roknya KN nih. Nah, selain dari perbedaan corak rok itu, juga dilihat dari ID card yang digunakan oleh KN. Menurut pramugari senior ini, ID card pramugari Batik Air yang sekarang tuh bukan seperti itu, tapi udah di-upgrade lagi. Jadi ada perbedaan ID card gitu loh guys. Jadi ada ID cardnya KN versi lama, ID cardnya si pramugari senior ini versi yang baru ya, versi yang sekarang ini. Gitu. Kemudian, karena KN ini mengenakan atribut lengkap sebagai pramugari, otomatis pramugari senior ini mengecek dong ya daftar nama kru yang bertugas pada saat itu. Dan setelah dicek semuanya, baik itu pramugari, petugas yang lainnya, tidak ada nama KN pada daftar tersebut. Nah, otomatis pramugari seniornya juga bertanya-tanya dong, sebenarnya ini siapa? Kok ikut di penerbangan ini?
Awalnya, pramugari senior dan petugas yang lainnya ini mengira kalau KN ini mungkin ekstra kru. Mengiranya kayak gitu awalnya, masih positive thinking nih, oh mungkin nih anak kayaknya ekstra kru deh yang ditugaskan untuk bantu-bantu kita. Pikirannya kayak gitu, masih positive thinking, baik ya nih pramugarinya ya. Nah, buat kalian yang nggak tahu extra crew itu apa, extra crew atau extra flight attendant itu merujuk pada pramugari atau awak kabin tambahan yang tidak termasuk dalam jadwal reguler penerbangan. Jadi, mereka ini tuh biasanya dipanggil untuk mengisi kekosongan atau menggantikan awak kabin yang tidak bisa bertugas karena alasan tertentu, seperti sakit atau liburan. Nah, tujuan dari adanya extra crew ini untuk mengisi kekosongan awak kabin yang tidak bisa hadir, membantu menangani penerbangan dengan jumlah penumpang yang lebih banyak, meningkatkan kenyamanan dan keselamatan penumpang. Jadi ekstra kru ini tuh biasanya siap siaga. Makanya kenapa pramugari yang tadi itu mengira kalau KN itu mungkin aja dia adalah ekstra kru gitu. Meskipun pramugari senior itu tadi merasa atau berpikir bahwa KN ini adalah ekstra kru, tapi dia tetap melakukan pengecekan kepada pihak-pihak terkait ya. Jadi dia udah konfirmasi nih ke pihak-pihak terkait. Ini di pesawat kita apa ada ekstra kru ya, namanya ini, gitu. Nah, pada saat sudah melakukan pengecekan pada pihak-pihak terkait, pramugari ini atau petugas yang lainnya juga tidak langsung melakukan konfrontasi atau tidak langsung kayak, "Kamu siapa?" gitu, kayak nggak langsung dikonfrontasi gitu loh ke KN. Jadi mereka menunggu sampai mereka landing atau sampai mereka sampai di Jakarta. Nah, setibanya di Bandara Soekarno-Hatta, kejadian itu langsung dilaporkan kepada petugas keamanan penerbangan, yaitu Aviation Security. Jadi Aviation Security ini adalah semacam petugas keamanan khusus di bandara ya guys. Pada saat pengecekan, KN langsung dibawa oleh petugas Aviation Security dan langsung ditanya-tanya. Nah, ketika ditanya-tanya ini, KN terlihat gelagapan dan jawabannya tuh ngambang, bahkan terkesan nggak tahu sama sekali. Nah, itulah yang menjadi puncak bahwa, "Oh iya bener nih, ini KN bukan pramugari asli." Kemudian dilakukan pengecekan lebih lanjut bahwa ternyata KN ini bisa terbang karena memang dia beli tiket, guys. Jadi kalau orang beli tiket dia udah pasti bisa terbang. Nama KN ini tuh terdaftar sebagai penumpang dan dia juga ada boarding pass-nya. Makanya dia bisa terbang. Cuman yang jadi masalah, kenapa? Kenapa pakai baju atribut pramugari Batik Air? Jadinya viral kan? Nah, gimana kalau soal atribut pakaian yang dia pakai? Kok bisa dia punya seragam kayak gitu? Apakah dia mantan pramugari Batik Air? Jawabannya enggak. Kenapa dia bisa pakai pramugari? Pasti pakai pramugari. Kenapa dia bisa pakai atribut pramugari Batik Air? Karena dia beli di online. Jadi dia beli seluruh atributnya itu di online shop. Dari mulai ID card, seragam, rok, koper, dia beli semuanya di online shop. Ya kayak seragam-seragam TNI, polisi itu kan kadang tuh aku pernah lihat juga di online tuh ada, bahkan di toko-toko biasa juga ada seragam-seragam kayak gitu, kaos-kaos Brimob gitu ya, kayak gitu-gitulah guys. Jadi dia dapat seragam itu tuh dari online, gitu. Lalu apa yang memicu atau mendasari kenapa KN melakukan hal ini yang dimana menurutku cukup berani banget ya. Bukan cukup sih, tapi berani banget. Ini kan di wilayah umum yang pasti orang banyak, kecuali kalau di close friend-nya dia doang sih it's okay ya, mau kayak gitu it's okay lah, close friend-nya dia doang atau account private-nya dia. Masalahnya itu di umum, banyak orang lihat dan ternyata di TikTok-nya dia pun dia juga berlagak kayak pramugari gitu loh. Jadi KN melakukan aksi ini tuh karena dia takut mengecewakan orang tuanya. Jadi sebelum kejadian ini berlangsung, dia itu pamit ke orang tuanya
Untuk, sekolah pramugari, untuk melamar kerja menjadi pramugari. Nah, pada saat melamar kerja pramugari itu, dia bertemu dengan orang yang salah, atau oknum yang menipu dia. Jadi dia telah mengeluarkan uang sejumlah kurang lebih 30 juta kepada orang ini, yang orang ini menjanjikan bahwa dia akan keterima menjadi pramugari Batik Air, begitu guys. Nah, pada saat sudah menyerahkan uang tersebut, kemudian ya namanya orang udah nyerahin duit, terus dijanjiin, "Nanti kamu pasti bakalan, jadi pramugari kok, tenang aja." Karena udah dijanjiin kayak gitu, otomatis KN ini nelpon dong, "Kapan nih aku bisa flight? Kapan nih aku kerjanya?" Nah, pada saat telepon ke orang tersebut ngilang. Yang artinya ditipu. Karena sudah merasa ditipu, jadi KN ini tuh, takut untuk ngomong ke orang tuanya. Jadi dia lebih memilih untuk berpura-pura agar orang tuanya tidak kecewa. Kalau di sisi ini aku ngerasa kasihan sih, niatnya baik ya. Niatnya dia baik, nggak mau orang tuanya kecewa, tapi ini tuh hal yang salah gitu dan merugikan. Merugikannya ya merugikan untuk diri dia sendiri dan juga merugikan pihak maskapai. Kan takutnya ada sesuatu yang terjadi gitu takutnya. Yang namanya menyalahgunakan identitas atau atribut resmi dari suatu perusahaan itu pasti salah ya guys. Setelah proses penyelidikan dari pihak-pihak terkait terhadap Mbak KN ini, akhirnya Mbak KN ini menyampaikan permohonan maaf di sebuah video. Aku akan tayangin videonya ya. Ini dia. Saya Hairunisa, umur saya 23 tahun, asal saya dari Palembang. Dengan ini saya menyatakan memang benar saya melakukan penerbangan Batik Air rute Palembang ke Jakarta ID 7058 tanggal 6 Januari 2026. Saya menggunakan atribut pramugari dan beserta seragamnya. Dan sesungguhnya saya bukanlah pramugari Batik Air. Dengan ini saya memohon minta maaf kepada sebesar-besarnya kepada pihak maskapai Batik Air maupun Lion Group. Dengan video ini saya membuat dengan pernyataan yang sesungguhnya tanpa paksaan dari pihak manapun. Terima kasih. Oke guys, segitu dulu video kali ini. Dari kasus ini kita belajar bahwa untuk tidak menyalahgunakan atribut identitas dari perusahaan manapun, kalaupun kita ada kegagalan, ya bangkit lagi, legowo, mencoba lagi. Pokoknya apapun alasannya, hal seperti ini tuh tidak dibenarkan ya. Jangan dicontoh ya. Untuk Mbak KN, semoga Mbak mendapatkan jalan lain menuju kesuksesan kamu. Kalaupun kamu tetap kekeh mau jadi pramugari, semoga kamu dapat pelatihan pramugari ya, atau mungkin kamu bisa daftar lagi di lembaga atau pihak yang memang terpercaya. Semangat Mbak KN. Jangan lupa subscribe channel aku, klik tombol like-nya, dan tinggalkan komen. Aku mau tahu pendapat kalian tentang kasus ini. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!